Seorang warga Dusun Talang, Silungko, Bungo Jambi ditemukan tewas di kebun miliknya. Pada leher korban ditemukan luka senjata api. Diduga pemirsa, korban tertembak senjata api rakitan yang dibawanya untuk berburu. Warga Dusun Talang, Silungko, Kecamatan Batin 2 Pelayang, Bungo Jambi gempar dengan tewasnya Sandi Chandra di kebun miliknya. Pada tubuh korban ditemukan luka senjata api. Saat peristiwa terjadi, sejumlah warga melihat korban melintas menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata api rakitan. Selang beberapa saat, motor korban terjatuh dan terdengar suara letusan. Diduga korban tertembak senjata yang biasa digunakannya untuk berburu dan mengenai bagian bawah kepalanya. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi dan langsung memakamkan jasad korban. Juga meletus sendiri karena tidak ada barang yang hilang, kemudian juga tidak ada senjata sendiri juga pelurunya keluar, juga ada di senjata sendiri. Kemungkinan karena ketidakhati-hatian ataupun senjata pengamanannya. Polisi tidak meneruskan peristiwa ini yang merupakan murni kecelakaan. Pada tubuh korban juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain. Seorang pria ditemukan tewas di kamar hotel dalam kondisi tanpa busana di Pandeglang, Banten. Diketahui sebelumnya pemirsa, korban masuk ke hotel bersama seorang wanita. Polisi tengah menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Seorang pria ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tanpa busana di atas tempat tidur di salah satu kamar hotel di Jalan Raya Labuan, Kecamatan Pandeglang, Banten. Tim Inafis Polres Pandeglang mengevakuasi jasad ke ambulan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna otopsi. Polisi menemukan identitas korban yang diketahui bernama Ahmad Banani, warga kampung Cirendepo Pojok, Desa Kalanganyar. Jasad ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan hotel lalu melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Untuk rentetan kronologis yang kita dapatkan dari hasil rekaman CCTV dan hasil check-in korban, sekitar datang jam 9.32 di hari Senin, di tanggal 8. Dari CCTV juga kita dapatkan hasil korban yang meninggal ada bersama seorang perempuan, itu masih kita dalami. Polisi masih mendalami kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Seorang wanita di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, pemirsa, ditemukan tewas di selokan. Ada dugaan bahwa korban tewas dibegal karena sepeda motor dan ponsel korban hilang. Warga Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengevakuasi jasad seorang wanita dari selokan. Korban diketahui bernama Meisa Kordila, warga Desa Muaratiku. Korban diduga tewas akibat pembegalan lantaran sepeda motor dan ponsel miliknya hilang. Perhiasan tidak hilang, cuma yang hilang itu motor sama handphone. Handphone satu. Berarti ada dugaan kan? Ada diduga ini bisa perampokan atau penodongan. Tanda-tanda kekerasan mungkin adalah tindakan kekerasan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rupit untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Seorang wanita di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa dengan nyaris tanpa busana di kamar rumahnya. Warga curiga bahwa korban sudah 2 hari tidak terlihat beraktivitas. Warga perumahan Melodi di Kampung Ciberem, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, geger dengan penemuan jasad wanita di dalam kamar sebuah rumah. Saat ditemukan, kondisi jasad berlumuran darah dan nyaris tanpa busana. Penemuan berawal saat tetangga korban curiga karena sudah 2 hari korban tidak terlihat beraktivitas di sekitar rumah. Warga yang curiga sepakat untuk membuka pintu rumahnya dan ditemukan korban di dalam kamarnya sudah tak bernyawa. Menurut tetangga, korban hanya tinggal sendiri karena suaminya bekerja di luar kota sebagai sopir. Kita dapat laporan dari tetangga ibu ini bahwa si ibu itu udah dari 2 hari nggak keluar rumah dan
si Pak Febri sama Rais kontrol ke sini, kebetulan kunci rumahnya nggak dikunci. Barang-barang kita lihat ke sana, ternyata si ibu kondisinya udah telungkup dengan keadaan tidak pakai celana gitu. Sementara aparat kepolisian dari Polsek Mangkubumi dan unit identifikasi Polres Tasikmalaya Kota yang datang ke lokasi langsung olah TKP dan memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Usai dilakukan olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Pada saat ditemukan, keadaan mayat dalam keadaan tertelungkup di salah satu ruangan rumah di Peru Melodi Blok 3 nomor 6 dalam keadaan tertelungkup, dalam keadaan dalam keadaan tidak menggunakan celana atau rok. Jadi pakaian atas saja yang dikenakan. Pakaian atas saja yang dikenakan. Untuk luka atau gimana ditemukan? Untuk luka sementara belum bisa diidentifikasi. Mungkin nanti dari hasil keterangan visum dokter. Hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi jasad korban. Seorang kakek di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumah indekos. Diduga korban meregang nyawa kehabisan darah karena luka yang dialaminya. Warga Jalan Karel Suit Tubun, Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, geger dengan penemuan jasad kakek Sujatmoko di dalam kamar kosnya. Saat ditemukan warga, kondisi jasad kakek berlumuran darah. Sebelum ditemukan tewas, paginya pemilik kos bernama Nunu melihat korban yang berumur 70 tahun ini terluka di bagian kepala. Saat ditanya, korban mengaku tidak ada masalah dan korban langsung masuk ke kamarnya. Hingga malam hari, korban tidak keluar dari kamar. Saat dilihat, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Kejadian ini dilaporkan ke polisi. Sejumlah saksi diantaranya pemilik kos dimintai keterangan. Namun saksi mengaku tidak mengetahui penyebab korban terluka. Setelah olah TKP, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Sebenarnya korban ini kita sudah mengarahkan untuk dilakukan otopsi nanti. Memang untuk temuan sementara kita melihat di korban ada bercak darah, tapi dari hasil interogasi kita dan alat-alat bukti yang kita temukan di TKP, peristiwa itu terjadi sekitar tadi subuh, kemudian berlanjut dari pihak pemilik rumah kos ini sudah melaporkan kebetulan korban ini adalah ngekos di tempat tersebut. Kini kasus masih ditangani petugas Polres Ponorogo. Tertekan ditinggal mati istri, seorang mertua tega membunuh menantunya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.